Iya. Sebelum saya teruskan, saya ingin sampaikan pesan penting dulu. Teman-teman sekalian, tanpa disadari, setelah terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1492, ada pekerjaan orientalis yang paling besar yang mereka kerjakan untuk menghambat kemajuan umat Islam kembali. Di antaranya mereka menanamkan racun-racun bahkan pada informasi supaya tidak diketahui dengan benar oleh umat Islam di muka bumi ini. Saya beri contoh sederhana. Lihat ya, Sobat Waras. Mereka ini ya kerjanya itu hanya memfitnah dan main klaim. Ya. Dan kali ini Ustadz Adi Hidayat ini mengklaim, sebenarnya bukan hanya dia yang mengklaim ya. Banyak sekali video-video yang saya lihat yang mengklaim bahwa Pattimura itu seorang yang beragama Islam ya, dan mereka memberi nama bahwa dia adalah Ahmad. Luar biasa. Apa sih yang mereka tidak klaim? Jangankan Pattimura, kawan. Adam dan Hawa pun diklaim sebagai agama Islam. Semua nabi-nabi diklaim sebagai agama Islam. Yesus pun diklaim agama Islam. Mereka klaim bahwa nabi-nabi Yesus menyembah Allah SWT. Padahal ya, yang disembah oleh para nabi bukan Allah SWT, tetapi YHWH, Adonai. Kurios ya. Tidak ada di dalam Alkitab satu kata pun yang menyebut Allah SWT. Tidak ada. Tetapi mereka mengklaim bahwa Yesus ya, para nabi sejak Adam semua sudah beragama Islam ya, bahkan sudah menyembah Allah SWT. Padahal Alkitab tidak mengenal siapa itu Allah SWT. Bahkan Borobudur pun ya diklaim oleh mereka ya bahwa itu dibuat oleh Nabi Sulaiman. Ya, bahkan Ka'bah juga katanya itu dibangun oleh Musa. Jadi semua mereka klaim milik mereka. Inilah cara mereka ya untuk membodohi umat. Inilah cara mereka untuk membodohi umat. Dan salah satu ini cara yang terbaru, mereka mengklaim ya bahwa Pattimura itu agama Islam, namanya Ahmad. Beberapa hari ini viral video ya penggelapan uang, donasi ya, bahkan aliran dananya diduga untuk membiayai organisasi terlarang. Bahkan Alifur Rahman mengatakan bahwa dana donasi umat di ACT itu, ACT, aksi cepat tanggap itu dipakai untuk poligami. Kasihan. Mereka menjual ayat-ayat untuk ayat-ayat Quran untuk mengumpulkan donasi dari umat. Lalu uang itu mereka pakai untuk menggemukkan diri mereka sendiri, dan umat akhirnya menjadi miskin dan susah. Inilah cara mereka. Ya. Bahkan sekarang muncul lagi nih. Ya, oke, sebelum kita lanjut video ini, Sobat Waras, dukung terus ya pembangunan tempat ibadah pelayanan 588 Channel di Pedesaan. Saat hari ini sudah mulai pembangunannya, dukung ya lewat yayasan Christus Agapes, dan saya pastikan uang ini tidak akan saya selewengkan seperti ACT, aksi cepat tanggap. Ternyata uangnya untuk memberi makan istri poligami mereka. Itu kata Alifur Rahman ya, saya kutip ya. Sobat Waras, ini kondisi yang perlu kita bahas. Bagaimana uklim ini ya, para ustadz ini nggak ada bahan lain selain ya ini ya, oknum-oknum ini ya, selain fitnah dan fitnah. Kita coba lanjutkan video ini. Sini. Tahu uang 1.000? Tahu. Gambarnya apa di situ? Hah? Kapiten Pattimura. Saya cek lagi. Tahu uang 500? Dulu? Yang selembaran? Gambarnya apa di situ? Jangan lihat ke sini. Baik, dalam uang 1.000 ada tulisan, ada gambar Kapten Pattimura. Siapa nama aslinya? Tom
Thomas Matelusi. Pertanyaan saya, kalau yang jawab bukan mahasiswa UPI, saya maklumi. Tapi kalau yang jawab mahasiswa UPI Thomas Matelusi, saya pulang. Teman-teman, siapa yang menyampaikan pada Anda kalau Kapiten Patimura itu nama aslinya Thomas Matelusi? Nama aslinya itu bukan Thomas, tapi Ahmad. Ahmad Lucy. Ahmad Lucy. Ya, lihatlah ya cara mereka membodohi umat, dan anehnya ada yang percayai dan tidak mau selidiki sejarah dengan baik. Apakah mereka kurang belajar sejarah ya sejak SD itu ya? Inilah ya kawan-kawan ya, datang membohongi, dan anehnya banyak orang yang mudah dibohongi oleh orang-orang seperti ini. Seorang kiai punya pesantren, seorang yang terdepan membela negara sampai dikatakan sebagai pejuang dan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Coba saya ingin tanyakan pada Anda, dari mana bisa berubah dari Thomas jadi Ahmad? Anda bayangkan. Kalau saya katakan Thomas, sekarang apa yang terbayang di benak kita? Oh, jangan jauh-jauh dulu. Banyak ya, Thomas itu ada kereta-keretaan, ada mobil-mobilan, kan? Ada piala badminton Thomas dan sebagainya. Tapi kalau kita sebutkan Ahmad, itu gak ada yang lain. Ahmad, min ba'di ismuhu Ahmad, sekali disebutkan di Quran. Dzikra marra fil Quran fi surat As-Saff ayat as-sadisah. Surah As-Saff pada ayat yang ke-6. Ahmad, gak ada yang lain, pasti muslim. Pertanyaan saya, dari yang sederhana saja kok bisa berubah dalam nilai-nilai keislaman kita, dalam sejarah kebangsaan kita, kok bisa berubah dari Ahmad jadi Thomas? Pekerjaan siapa itu? Dan sekarang banyak nanti sebagiannya akan ada dengan keterkaitan pembahasan kita. Oh, saya datang untuk menyampaikan informasi yang sangat penting dan kita berbagi. Ya, saya bukan datang pakai sepatu biru yang nggak bisa apa-apa. Ya. Blue su, mohon maaf Pak Rektor. Baju biru ya, sepatu hitam. Fokus sini, fokus ya. Kadang-kadang kamera yang tidak fokus sehingga tidak bisa mengambil sudut pandang yang sempurna, sehingga terjadilah apa yang tidak diharapkan. Iya, Sobat Waras, itulah cara mereka membodohi umat. Mereka tidak pernah membahas sesuatu dengan data yang jelas. Selalu asumsi, asumsi, dan asumsi. Dan pernyataan ini bukan hanya disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, disampaikan oleh beberapa video-video itu, saudara cari aja di YouTube, banyak gitu. Lalu ini dibantah langsung ya, kita lihat ya, ini ya. Ya. Sobat, saya akan tunjukkan kepada saudara. Saya perkecil aja ya gambar saya ya. Ya, ini sobat ya. Ya, wah, Ustadz Adi Hidayat ya. Sebut nama asli Patimura adalah Ahmad Lucy. Ayang Utrisa, bantah, dia Protestan taat. Jadi Kapten Patimura diklaim sebagai nama Ahmad Lucy. Lalu dibantah oleh Utrisa ya, Ayang Utrisa, dia Protestan taat. Ya, apa sih yang tidak diklaim oleh mereka? Semua diklaim kawan-kawan ya. Ini dimuat 5 Juni 2022. Ini sosok Ustadz Adi Hidayat ya, yang kerjanya dakwanya itu ecek-ecek ya. Banyak hoaxnya ya. Ya, terkini.id Jakarta, cendekiawan muslim. Oh, inilah kualitas cendekiawan muslim ya. Ayang Utirsa ya. Jadi ini ya, yang membantah ini langsung cendekiawan muslim ya, yang tentunya belajar sejarah ya. Ayang Utrisa yakin membantah Ustadz Adi Hidayat yang membuat nama asli Kapiten Patimura adalah Ahmad Lucy dan bukan Thomas Matulesi ya. Ayang Utrisa mengatakan bahwa dia ini orang Islam loh, tapi dia waras ya, bahwa Kapiten Patimura yang disebut seorang kiai oleh UAH adalah seorang penganut Kristen Protestan yang taat. Wah, bayangkan ya. Ayang Utrisa ya mengatakan bahwa banyak sumber sejarah di Belanda dan historiografi dalam artikel, bab buku dan buku soal Kapiten Patimura
Menurutnya, buku terbaik dan pertama soal Pattimura ditulis J.B.J. van Doren, terbit 1857 di Amsterdam dengan judul Thomas Matulessia. Di dalam buku ini, jadi jelas datanya ya, bukan seperti UA yang comot-comot nggak jelas datanya dari mana. Halaman 106 disebutkan bahwa Pattimura adalah seorang Kristen Protestan yang sangat taat, yang di tangannya selalu ada Injil untuk menggelorakan masyarakat desa dalam melawan Belanda. Katanya melalui akun @ayang_utrisa seperti dikutip terkin.id pada Selasa 5 Juni 2022. Selanjutnya, Ayang Utrisa yakin menyinggung soal sumber yang katanya menjadi sumber UA, menyebut Kapiten Pattimura bernama Ahmad Lusi. Buku Api Sejarah 2 jilid 2 Ahmad Mansur Surya Negara yang katanya dijadikan sumber UA itu bermasalah. Rujukan tidak ada, tidak jelas, bukan sumber yang diakui, tafsirannya biasa dan lain-lain, kata Ayang Utrisa. Bukunya kontroversial karena itu tidak dapat dipercaya untuk menjadikan buku historiografi Indonesia, sambungnya. Ya memang ya, mereka ini para polemikus-polemikus ini sukanya data-data yang tidak valid. Seperti mereka menyerang Alkitab dengan menggunakan Injil Barnabas yang itu merupakan Injil sampah yang tidak dipakai oleh kekristenan. Ini pun sekarang mereka mengklaim Pattimura sebagai seorang yang beragama Islam memiliki pesantren dari data yang sampah juga. Memang doyannya sampah ya mereka ini ya. Ya, tidak bisa mencari data yang lebih valid. Adapun sebelumnya ceramah Ustadz Adi Hidayat UA soal Kapiten Pattimura kembali ramai dibicarakan netizen. Dilansir dari Republik, dari cuplikan ceramah yang beredar sejak Minggu 3 Juli 2022 lalu, UA mempersoalkan nama asli Kapiten Pattimura. Dulu pernah lihat uang 1000. Di uang 1000 itu ada satu gambar namanya siapa? Kapiten Pattimura. Siapa nama aslinya? Thomas Matulessi. Bayangkan, kata UA. Kami berusaha mencari, lihat, tanya, pakar sejarah. Dikumpulkan. Ternyata nama Kapiten Pattimura itu bukan Thomas, tapi Ahmad. Ahmad Lusi, lanjut UA. Bukan hanya itu, UA juga menyebut Kapiten Pattimura yang menurutnya bernama Ahmad Lusi ini adalah seorang kiai. Semua diklaim jadi kiai. Beliau adalah seorang pemimpin pesantren. Beliau arahkan anak-anak santrinya untuk berjuang menegakkan kebenaran di bumi pertiwi ini, ujar UA. Saya mau katakan bahwa kalau disebutkan Thomas, orang tidak tahu bahwa orang ini dekat dengan aula SWT. Orang ini berasal dari pesantren, makanya dibuang nama-nama itu seperti Barat dulu pernah melakukannya. Sambungnya lagi-lagi, selalu mencari kambing hitam. UA mencontohkan nama Ibnu Sina diganti menjadi Avicenna dan Ibnu Rusdi yang berganti jadi Averroes dan lain sebagainya. Diganti nama-nama semua supaya generasi dulu tidak ingat. Jadi luar biasa cara mereka memutarbalikan sejarah. Bahkan ada yang komentar menarik. Ahmad Lusi mungkin itu nama anjingnya Kapiten. Thomas Matulessi Ustadz ngarang aja, malu dong, nggak tahu sejarah, asli Pattimura kok sok tahu Adi Hidayat ini favorit banget sama Pattimura sampai pahlawan Kristen di Islam ke depan nanti orang Kristen yang top dibilang Islam semua kelebihan singkong nih orang. Hei Ustadz, kalau kau dungu dan buta sejarah jangan asal ngomong manusia apa kayak kau ini. Hidupnya hanya untuk memprovokasi umat dengan ajaran yang bodoh itu. Sontoloyo kau
Jadi inilah kawan-kawannya, yang anehnya masih banyak orang yang percaya dengan manusia sampah seperti ini. Ini sampah. Kenapa saya bilang sampah ya? Nggak ada ceramah yang benar. Yang diceramahi hanya sampah-sampah. Ya, hanya sampah. Ya, hanya sampahlah yang mengatakan, yang membantah sejarah bahwa Pattimura ini diklaim sebagai orang Islam. Itu sampah. Ya, sering juga mereka menyerang Bible, katanya Yesus menikah, Yesus punya anak. Itu adalah omongan-omongan manusia sampah. Yang mengatakan Yesus tidak mati di atas kayu salib, itu juga omongan sampah, ajaran setan. Ya, karena Alkitab mengatakan Yesus itu mati. Bahkan Alkitab dihapus pun, ya, sejarah Romawi mengatakan Yesus itu mati di atas kayu salib, disalibkan. Mereka lah pemutar balikan yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu urusan mereka. Tetapi sekarang sejarah bangsa pun mau diobok-obok. Ya, siap-siaplah. Kalau sejarah bangsa saja mereka obok-obok, ya, jangan harap mereka ini akan membawa Anda kepada pengetahuan yang benar. Jangan harap mereka ini akan mengajarkan kepada Anda tentang Tuhan yang benar. Ya, karena apa? Doyannya data-data sampah, bukan data-data yang otentik dan original. Sayang sekali. Oke, salam waras ya sobat ya. God bless you. Bantu viralkan video ini supaya mereka semakin cerah dan semakin waras. Bye-bye.